Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali lagi. Saya yakin saudara sekarang benar-benar tahu bagaimana hidup dalam iman. Saudara tahu betapa dahsyatnya iman yang Allah anugerahkan. Allah tidak menganugerahkan kepada saudara iman yang dia ciptakan ataupun yang ada di dalam stoknya Allah. Allah memberikan kepada saudara adalah iman yang dia miliki sendiri. Dan iman itu dianugerahkan kepada manusia. Dan manusia yang pertama menerima iman itu adalah Yesus. Dan saudara kemudian iman tersebut dianugerahkan juga iman yang sama. Bukan ada iman yang lain. Iman yang sama dianugerahkan kepada gerejanya. Sebabnya gerejanya harus beroperasi menurut iman yang sama itu. Saya hari ini ingin membagikan kepada saudara kebenaran firman Tuhan untuk melengkapi apa yang saya sampaikan minggu lalu tentang iman. Saudara bisa lihat iman menurut Ibrani pasal 11 dengan janji yang belum dipenuhi pada perjanjian lama tersebut itu berkaitan erat. Satu terhadap yang lain tidak bisa dilepaskan. Itu sebabnya saudara harus lebih dulu benar-benar bisa menerima iman pada masa sekarang ini supaya engkau juga mengalami penggenapan janji Allah itu. Saya mengajak kita untuk berdoa kepada Allah sebab kita memerlukan kepemimpinan daripada rohnya supaya menolong kita, bukan hanya kita mengerti tentang firman ini, tetapi juga kita bisa mengaktualkan dalam kehidupan kita menjadi kebenaran. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami siap saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman yang Kau sampaikan kepada kami adalah diri-Mu sendiri. Kami tahu itu adalah yang disebutkan oleh Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan tidak ada segala sesuatu pun yang jadi, yang nyata, yang kami bisa diciptakan dari yang tidak ada, itu semua karena firman. Firman itu telah menjadi manusia dan kami tahu juga itu bisa terjadi pada hidup kami. Firman itu menjadi manusia, menjadi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mengajak kita kembali lagi untuk bisa melihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11, mungkin saya tidak perlu menjelaskan lagi ayat-ayat yang lain. Kita langsung saja. Ibrani 11 dikatakan ayat yang ke-13, dalam iman, dikatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 39 sama. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Iman di sini dikaitkan dengan apa yang Allah janjikan. Allah tidak menjanjikan, yang dimaksudkan di sini Allah tidak menjanjikan untuk supaya dia akan menghukum bumi dengan air bah, karena itu sudah terjadi. Allah sudah genapi itu. Allah tidak menjanjikan bahwa dia tidak akan mendatangkan air bah lagi. Itu sebabnya dia berikan busur pelangi atau rainbow atau disebut adalah busur hujan. Dia berikan busur hujan sebagai tanda. Itu adalah ikat janjinya dia dengan Nuh yang merepresentasikan umat manusia. Jadi saudara, Allah tetap komit. Dia sampai hari ini, dia tetap genapkan janjinya. Dia tidak pernah menghukum manusia dengan air bah. Tidak ada satupun di Alkitab, saya ulangi. Manusia dihukum dengan air bah. Amin. Saudara bisa lihat, itu janji Allah telah tergenapi. Kalau begitu Nuh menantikan janji yang mana? Saya ulangi sekali lagi, Nuh menantikan janji yang mana? Habel menantikan janji yang mana? Saya sudah jelaskan kepada saudara minggu lalu. Apa yang mereka lihat sehingga perbuatan mereka begitu dahsyatnya, sehingga hal-hal yang ada pada dunia ini tidak bisa menghalangi mereka, menahan tindakan mereka, sehingga mereka tetap taat dan berkenan kepada Allah, adalah karena mereka melihat iman dan mereka melihat janji Allah tersebut. Saya sudah sampaikan kepada saudara Kejadian 1 ayat 26, baiklah Allah berfirman demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut manusia sesuai
atau menurut gambar yang sesuai dengan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Di sini manusia, mereka ini mengenali bahwa janji Allah ini belum terlaksana seluruhnya. Itu sebabnya mereka menantikan janji itu. Mereka tahu itu. Allah tidak pernah berbohong. Mereka melihat nun jauh di sana, di depan mereka. Di masa yang akan datang, janji itu digenapi. Tapi bukan pada masa mereka. Itu sebabnya mereka memiliki kekuatan. Saya ulangi, mereka memiliki kekuatan yang dahsyat dalam diri mereka. Untuk mereka tetap taat, percaya kepada Allah. Bahkan mereka bisa mengakses kepada alam supranatural. Dan mereka bisa mencicipinya juga. Sama seperti yang dialami oleh Henokh. Sama seperti dialami oleh Elia. Sama seperti dialami oleh Daud. Semua bisa mengakses dunia supranatural. Oleh karena keperkasaan yang mereka terima. Oleh karena hal-hal yang supranatural mereka terima. Oleh karena mereka diizinkan oleh Allah untuk bisa mengakses dunia yang akan datang. Mengakses alam supranatural. Hari ini saya akan bagikan pada saudara karena sudah cukup clear buat saudara tentang iman minggu yang lalu. Tapi hari ini saya akan bagikan saudara tentang janji Allah itu. Sebenarnya janji Allah ini terdiri dari paket yang tidak bisa diputuskan. Yaitu paket Mesias harus datang. Anak manusia harus ada. Lalu kemudian pencurahan Roh Kudus untuk menunjukkan kuasa. Mesias harus datang untuk menyelamatkan manusia daripada kerusakan penciptaan Allah di tahap yang kedua itu. Ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu manusia menjadi makhluk jiwani. Iblis mensabotasenya. Jadi sehingga rusak tahap yang kedua ini. Tidak mungkin langsung masuk kepada tahap yang ketiga. Itu sebabnya Allah harus membenarkan dulu tahap yang kedua. Secara profetik di Kejadian 3 ayat 21. Tuhan Allah dikatakan, bukan Allah. Tuhan Allah dalam membuat pakaian dari kambing domba. Lalu berarti ada darah yang tercurah. Itu adalah menunjukkan bahwa Mesias, kedatangan Mesias itu adalah demi misi penyelamatan atau pengorbanan. Lalu kemudian manusia akan kemudian bisa di-upgrade dirinya sehingga dikatakan Tuhan Allah berfirman, sekarang manusia saat itu 6.000 tahun yang lalu manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Menjadi sama seperti apa? Menjadi sama seperti Tuhan yang disebut Kristus. Amin. Berarti Allah tidak pernah mengubah rencana A menjadi rencana B seperti yang diungkapkan di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu. Berarti ada dua hal. Di dalam janji itu mengandung dua hal. Mesias harus datang sebagai anak manusia. Itu untuk memberikan keselamatan. Yang kedua adalah pencurahan Roh Kudus untuk menganugerahkan kuasa. Saya mengajak dari masa ke masa, pernyataan kuasa ini dari Kejadian 1 ayat 26 itu diungkapkan oleh Allah dengan bahasa yang berbeda-beda. Saya ulangi, dengan bahasa yang berbeda-beda. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar yang sesuai dengan rupa Allah supaya mereka berkuasa. Itu bahasanya. Di Kejadian pasal yang ke-12, mari kita lihat sama-sama. Kejadian pasal yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama di Kejadian 12. Bahasanya beda, tetapi itu tetap janji Allah. Mari kita lihat sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu kemudian Allah berkata, aku akan membuat engkau Abram menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Ini adalah bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan adalah gereja. Lalu kemudian dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu dikatakan, oleh hidupmu Abram,
Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua bangsa, semua family, semua keluarga di muka bumi akan mendapat berkat. Semua bangsa akan mendapat berkat. Ini apa? Mari saya ajak kalian melihat Galatia 3 ayat ke-14. Galatia 3 ayat ke-14. Mari kita lihat sama-sama supaya saudara mengerti. Galatia 3 ayat yang ke-14. Mari kita lihat. Sorry saudara. Galatia 3. Sorry. Baik, saya akan bacakan buat saudara. Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat apa nih? Supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa akan diberkati. Sehingga oleh iman kita, saya ulangi, oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh iman menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara bisa ketemu apa yang dijanjikan oleh Allah? Betul atau tidak? Berkata Abraham, ternyata pada masa Abraham bahasanya diganti untuk lebih memperjelas. Mari saja kita untuk bisa melihat sekarang bahasa yang lebih jelas lagi. Dikatakan itu di dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Mari kita lihat sama-sama. Lukas 24 ayat 49. Kita bisa baca juga dari ayat 47-nya, 46-nya. Ada tertulis, demikianlah Mesias harus menderita. Jadi Mesias harus datang dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk menyebar keselamatan. Tadi saya katakan janji itu mengandung dua. Mesias harus datang, keselamatan dan pengampunan dosa harus disampaikan dikatakan kepada bangsa Israel saja, bukan segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kamu saksinya sekarang. Jelas saudara? Galatia 3 ayat 14 mengatakan oleh iman dikatakan. Dan aku dikatakan akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, diperlengkapi dengan kekuasaan. Apa artinya buat kita? Saudara sudah cukup jelas sekarang. Pencurahan Roh Kudus itu dengan bahasa yang lebih jelas lagi. Kemudian kita beranjak lagi dari itu sampai kepada ini Yesus sudah mau naik ke surga. Lalu kemudian sebelum dia detik-detik dia mau naik ke surga, dia katakan seperti ini. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa supaya Kejadian 1 ayat 26 tergenapi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tidak ada yang bisa menghentikan kau. Berkat yang Allah Abraham, berkat Abraham akan sampai kepada bangsa-bangsa. Itu hanya pembahasan oleh Tuhan. Jadi oleh para saksi iman di dalam perjanjian lama, mereka melihat janji itu tentang pencurahan Roh Kudus.
bukan Roh Kudus yang mengurapi Daud, tetapi tidak mengurapi orang Israel pada waktu itu. Bukan Roh Kudus yang mengurapi Nabi Nathan, tetapi tidak mengurapi yang lain. Yang hanya person demi person, seseorang demi seorang. Tapi ini secara menyeluruh. Amin. Itu yang Allah inginkan. Jadi saudara bisa lihat, saat manusia, saya ulangi lagi minggu yang lalu, saat manusia diciptakan oleh Allah, yang pertama adalah Allah harus memberikan dulu, menciptakan konsep dasar manusia itu sendiri. Dan ini tidak pernah bisa diubah sedikit pun juga. Siapa yang melakukannya? Allah Bapa. Lalu kemudian Tuhan Allah dikatakan membentuk manusia, memberi roh kepada manusia. Apa artinya memberikan roh? Supaya Allah bisa mengakses ke dalam hidup manusia, dan manusia juga bisa mengakses ke dalam kehidupannya Allah. Dia memberikan roh sehingga manusia itu menjadi makhluk jiwani. Tetapi di tengah jalan iblis mensabotase. Kenapa? Karena iblis keburu takut. Jangan sampai manusia berkuasa. Dia gagalkan di situ. Dan ini belum terjadi sehingga iblis bisa merajalela di seluruh muka bumi. Bukankah Kejadian 1 ayat 26 supaya engkau berkuasa atas seluruh muka bumi? Makanya iblis berkuasa semua muka bumi. Apa yang kau lihat? Dengarkan saya. Apa yang kau lihat makin hari dan makin hari makin mengerikan. Mungkin secara lahiriah engkau melihatnya makin mengerikan. Ingat, jangan kau. Iblis dengan melakukan seperti itu karena dia sudah makin gemetar. Kenapa? Karena engkau adalah pribadi gerejanya yang ditakuti oleh dia, karena engkau sekarang ciptaan Allah yang membawa serta kuasa Allah. Kuasa Allah pada hidup saudara itu disertai dengan misinya Allah. Visi dan misinya Allah. Apa visi dan misi Allah? Menjadikan seluruh muka bumi ini berkat. Supaya olehmu berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi firman-Nya menegaskan bahwa manusia diciptakan itu untuk berkuasa. Jadi saudara harus tahu, manusia bukan diciptakan untuk dikuasai, tapi berkuasa. Saudara jangan hidup saudara dikuasai oleh uang, dikuasai oleh materi. Biar aja gak ada makanan, biar aja gak ada uang, gak apa-apa. Saya mau lihat besok mati gak saya. Apakah uang lebih berkuasa atas maut dalam hidup saya? Atau saya yang menentukan kapan saya harus mati? Kau bisa menunjukkan itu. Kenapa? Karena Allah kembali memulihkan manusia. Kembali ke tahap kedua dan masuk kepada tahap ketiga. Karena ketika tahap kedua sudah terjadi, maka tahap ketiga itu akan dengan waktu yang segera. Jadi firman-Nya menegaskan manusia diciptakan untuk berkuasa. Berarti manusia akan menerima kuasa yang dari Allah untuk hidupnya. Manusia akan menerima kuasa yang dari Allah atas hidupnya. Makanya Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Yang pertama melakukan proses adalah Allah Bapa. Yang kedua adalah Tuhan Allah. Dan yang terakhir adalah Roh Allah. Ini dahsyat sekali. Hanya dengan Roh Kudus membaptis saudara. Saya ulangi. Hanya dengan Roh Kudus membaptis saudara. Maka realita Kejadian 1 ayat 26 tergenapi. Kalau Kejadian 1 ayat 26 tergenapi, maka engkau yang menentukan nasibnya iblis. Engkau yang menentukan nasibnya bumi ini. Engkau yang menentukan nasibnya bangsa-bangsa. Berarti sekarang kau hidup merepresentasikan sebagai gambar yang sesuai dengan rupa Allah di bumi ini. Dengarkan saya. Boleh saya pakai kalimat ini? Ini kalimat yang saya dapatkan langsung dari Tuhan. Tidak ada kesempurnaan sebagai makhluk ciptaan Allah pada manusia tanpa karya dan pengalaman baptisan Roh Kudus. Bukan hanya karya Roh Kudus, tapi juga engkau perlu mengalami
baptisan Roh Kudus. Dengarkan saya. Sebelum manusia dibaptis Roh Kudus, bukankah tahap kedua Allah tidak pernah mengubah rencananya? Allah dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu buta. Membentuk, katakan membentuk. Lalu memberikan rohnya ke dalam diri manusia. Bukankah Yesus mengatakan seorang harus mengalami lahir baru supaya dia lahir dari roh. Rohnya Allah menghasilkan roh yang hidup. Pada saat rohmu hidup, disitulah tempat yang layak sekarang bagi roh Allah, bagi keberadaan Allah untuk tinggal. Banyak orang tidak mengerti ini, proses lahir baru ini. Itu adalah satu-satunya tempat yang layak bagi Allah. Ketika engkau lahir baru, dia tinggal dengan seluruh keberadaannya. Dia membawa seluruh hidupnya, bukan hanya seluruh hidupnya saja. Dia membawa seluruh firman yang utuh, firman pribadi itu yang utuh ke dalam rohmu yang telah hidup. Jadi Tuhan harus membentuk saudara, membuat saudara lahir baru. Ini penting buat saudara. Saudara harus mengalami lahir baru. Dilahirkan dari roh Allah, maka rohmu hidup. Proses ini engkau tinggal menunggu proses yang ketiga, baptisan Roh Kudus. Maksud saya engkau harus benar-benar mengalaminya. Jadi dan pada akhir zaman Roh Kudus harus nyata. Itu maksud saya. Roh Kudus harus nyata untuk seluruh aspek kemanusiaanmu. Dengarkan saya, aspek kemanusiaanmu. Roh Kudus harus bisa membuktikan bahwa engkau bisa hidup di alam supranatural. Sama seperti Petrus, sama seperti Yesus. Dia bisa berjalan di atas air untuk menunjukkan dia bisa mengakses supranatural. Tapi suatu hari Yesus mengatakan, aku lapar, aku dahaga. Dia bisa mengakses dunia alamiah juga. Untuk kepentingan Allah, dia mengakses selalu dunia supranatural. Jadi saudara bisa lihat janji Allah ini. Ini sangat penting buat saudara. Jadi saudara, saya ingin saudara mengajarkan saudara, sebenarnya kalau punya waktu, saya ingin mengajarkan saudara 1 Korintus 15 ayat yang ke-45 ini. Wah, ini ayat yang luar biasa sekali. Saya pernah sampaikan kepada saudara pada waktu saya menjelaskan tatanan anatomi kehidupan manusia tentang ayat ini. Walaupun mungkin banyak di antara saudara sudah lupa. Bahkan kadang-kala saya membaca catatan khotbah saudara yang dikirim kepada saya. Kadang-kadang saya tertanya, kenapa engkau memisahkan apa yang saya sampaikan dahulu dengan apa yang engkau dengar barusan. Itu banyak orang melakukan seperti itu. Dikatakan di sini seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kenapa yang pertama disebut makhluk yang hidup? Arti kata makhluk jiwani. Tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Roh yang mengoperasikan. Karena apa? Karena manusia pertama belum selesai, belum finish, belum final. Sudah disabotase oleh iblis. Itu sebabnya mereka tidak punya daya. Mereka mudah dikuasai. Di ayat 46-nya, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani. Itu sebabnya. Mereka hanya punya kemampuan mengakses saja. Tetapi oleh karena hembusan daripada roh Allah itu bukan mengandung kehidupan Allah. Tetapi roh yang sekarang ada saudara miliki, dia memiliki hidupnya Allah di sana. Sehingga itu bisa tinggal engkau praktekkan, engkau mengalami itu bagaimana meluber sampai kepada jiwamu, kepikiran, perasaan dan kehendakmu, sampai kepada tubuhmu. Hidupnya Allah. Saya sudah jelaskan itu berkali-kali di sesi sebelumnya. Saudara tinggal mendengarkan ulangnya lagi. Jadi, pada akhir zaman ini, peranan Roh Kudus itu sangat penting. Itu peranan yang harus menonjol sekali. Karena apa? Karena Yesus sudah menyelesaikan. Mesias sudah datang, dia sudah memberikan keselamatan. Sekarang tahap kedua sudah selesai. Tinggal tahap ketiga.
Engkau harus menerima. Saya ulangi, engkau harus menerima. Saya ulangi, engkau harus bisa menerima baptisan Roh Kudus. Atas anugerah Tuhan saya berjanji pada saudara, kalau Allah juga berjanji, saya juga berjanji pada saudara. Berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus dengan baptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sangat berbeda. Saya ulangi. Berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus dengan dibaptis Roh Kudus. Saudara tidak boleh mengalami kekeliruan dari perbedaan ini. Setiap orang dia bisa mengalami, saya ulangi, dia bisa mengalami namanya kepenuhan setengah dari kehidupannya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ada orang yang 3/4 dan ada orang yang full. Tapi baptisan Roh Kudus hanya berbicara tentang satu item, satu hal yang alami, yaitu kuasa. Kepenuhan Roh Kudus, penuhnya Roh Allah dalam hidup saudara, itu berbicara tentang kehidupan yang engkau manifestasikan. Tapi baptisan Roh Kudus tidak berbicara tentang kehidupan, dia berbicara tentang kuasa Allah. Saya berjanji, saya akan tepati itu nanti. Mari saya ajak semua saudara untuk mulai melihat Ibrani pasal 11. Mari kita lihat sekarang Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Kita lihat ayat 13-nya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Katakan orang asing. Ini penting buat saudara. Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dikatakan apa? Dikatakan adalah Habel, Henoh, Nuh, Abraham, Sarah, dan juga mungkin Ishak itu memiliki kewarganegaraan di sorga. Mereka hidup di bumi ini. Berarti Allah tidak demikian bodoh. Mereka yang sudah dipanggil dan mereka yang taat, Allah tidak demikian sebodoh itu. Berarti mereka juga bisa mengakses Allah, mengakses supranatural. Itu yang terjadi pada Sarah. Itu yang terjadi pada Ishak. Itu yang terjadi pada Yakub. Itu sebabnya Allah juga memperlengkapi mereka dengan supaya mereka bisa mengakses alam roh dan mengakses alam nyata atau alam lahiriah. Jadi Filipi 3 ayat 20 ini mereka adalah warga negaranya di sorga. Oke. Kita lihat lagi sekarang ayat 38 atau 39. Mari kita lihat sama-sama ayat 38 dan ayat 39. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara. Dunia ini tidak layak buat mereka. Berarti mereka datang bukan dari dunia ini. Mereka orang asing. Siapa mereka? Saudara bisa lihat. Mulai dari Ishak. Mulai dari Yakub. Mulai dan seterusnya. Sampai kepada nabi yang terakhir. Mereka tidak layak. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik.
Saya ingin supaya kalian benar-benar clear sekarang. Jadi yang dimaksudkan di ayat 39 ini sekarang sudah jelas. Itu sebabnya Allah dari masa ke masa, dengarkan saya. Allah dari masa ke masa. Karena semakin mendekati pada penggenapannya. Saya ulangi, Allah dari waktu ke waktu semakin mendekati pada penggenapannya. Allah akan menanugerahkan pemahaman, pengertian, dan hikmat yang lebih lagi kepada saudara dan saya. Itu selalu prinsipnya Allah. Karena apa? Karena Allah berkuasa untuk bisa dengan segera mencapai penggenapan daripada firman itu. Mengapa? Karena iblis tidak lagi bisa mensabotasenya. Allah berdaulat atas firman-Nya. Amin. Mari saya ajak kalian bisa melihat ini. Dikatakan kepada Abraham di dalam Kejadian 12. Dikatakan demikian. Allah menyebutkan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi besar. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk, dikatakan orang-orang yang mengutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Allah menyebutkan engkau menjadi bangsa yang besar, maka yang ada di kepalanya, yang ada di pikirannya Abraham adalah aku belum memiliki keturunan. Ketika Allah berfirman lagi di Kejadian 15, lihat bintang di langit. Seperti itulah keturunanmu. Allah tidak mengatakan keturunan-keturunanmu, tapi Allah mengatakan keturunan. Allah selalu konsisten. Sebab dari Kejadian 3 ayat 15 dikatakan keturunan wanita ini. Tidak dibilang keturunan-keturunannya, tapi keturunannya. Makanya Allah mempertegas lagi di Galatia 3 ayat yang ke-16. Mari kita lihat sama-sama. Galatia 3 ayat 16. Makanya dalam Allah tidak ada namanya hal yang samar-samar. Oke, hanya besi ini. Oke, Allah mengerucut makin fokus, makin tajam. Seperti apa? Seperti ujung tombak yang makin tajam. Dan dia mengarah kepada satu titik. Itu cirinya janji Allah. Amin. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu. Dan kepada keturunanmu. Kalau mencari banyak orang lebih sulit. Mana yang ada pada masa ini, mana yang ada besok, mana yang ada pada generasi berikutnya, mana ada ini. Tetapi kalau hanya satu, itu lebih mudah. Kita tinggal melihat saja bagaimana itu mengerucut, bagaimana janji itu, bagaimana setiap arahan daripada Tuhan mengarah kepada satu orang. Itu lebih mudah. Ayat 29-nya dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Nah, ini penghiburan buat saudara. Ayat 16-nya berbicara tentang Kristus saja. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, berhak menerima kuasa dari Allah, berhak untuk menerima Roh Kudus, berhak untuk dibaptis Roh Kudus. Siapa yang menjadi milik Allah ini? Saudara bisa lihat Yohanes 1 ayat yang ke-11. Banyak sekali ayat aja. Saya ingin meyakinkan saudara supaya saudara mengerti semuanya ada di Alkitab. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Dia katakan siapa yang menjadi milik Kristus? Milik Kristus adalah milik Allah. Ia datang kepada milik kepunyaan. Firman datang kepada milik kepunyaannya. Firman yang bisa menjadi manusia. Firman yang ditonjolkan kekuatannya melalui iman. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang kepunyaan itu tidak menerima. Tapi jangan stop sampai di ayat 11-nya. Tetapi semua orang, setiap orang yang menerima firman itu, yaitu dari mereka yang disebut adalah milik kepunyaan Allah. Saudara adalah milik kepunyaan Allah. Kalau saudara menerima firman, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa artinya buat kita? Saudara juga disebut keturunan Abraham.
Saudara berhak atas janji itu. Karena dikatakan pencurahan Roh Kudus itu adalah bagi anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Ini dahsyat sekali. Apa yang saya mau sampaikan pada saudara ini benar-benar luar biasa sekali. Jadi perjanjian baru memakai bahasa milik Kristus, yaitu mereka yang didatangi oleh firman. Luar biasa sekali. Berarti janji itu bagaimana? Apa hubungannya dengan iman, saudara? Halo? Apa hubungannya dengan iman? Saudara harus bisa pahami sekarang. Apa hubungannya dengan Mesias? Mesias harus datang. Itu satu paket. Janji tentang kedatangan Mesias hubungannya erat dengan tahap ketiga daripada penciptaan manusia, itu tentang kuasa. Itu tahap. Itu jelas sekali. Saudara bisa lihat. Saudara kenal namanya Rasul Petrus. Seorang yang selalu menggunakan cara berpikirnya. Tetapi ketika dia menerima, bukan hanya iman yang ada pada Kristus, dia menerima Roh Kudus yang memimpin kehidupannya Kristus, yang membangkitkan Kristus, yang menaikkan Kristus. Roh Kudus bukan yang seperti itu, tetapi Roh Kudus yang sama, yang diterima oleh Petrus. Maka Petrus bisa menjelaskan tentang iman, bisa menjelaskan tentang Roh Kudus. Saya sudah jelaskan kepada saudara bagaimana Petrus menjelaskan kepada orang Israel tentang iman. Iman yang pernah dimiliki oleh orang yang pernah mati dan bangkit. Sekarang dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Saya ulangi, sejak dari dalam kandungan. Dan sekarang Om Petrus ini, dia menjelaskan tentang hubungan iman dengan janji Allah itu. Itu berkait dan tidak bisa dilepaskan. Akhirnya engkau akan berkata, rupanya Allah menantikan saatnya janji itu digenapi. Sampai dia temukan satu manusia yang akan merepresentasikan yang lain. Manusia yang lain layak untuk menerima Roh Kudus. Mari kita mulai. Kisah Rasul pasal 22, saudara. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul 2 maksud saya. Kisah Rasul 2 ayat 22. Oke, kita baca ayatnya sebanyak mungkin supaya saudara mengerti. Ayat 22. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Setelah dia jelaskan tentang perselamatan. Oke, mungkin saudara perlu membaca dari 17. Oke, kita mulai. Ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api itu, gumpalan-gumpalan asap, ini supranatural semua. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan keselamatan. Saudara sudah tahu paket janji Allah itu mengandung Mesias di dalamnya, yaitu keselamatan. Hai orang-orang Israel, ini inti kita. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Setiap disebutkan Yesus dari Nazaret, setiap pertemuan kita, saudara, di kepala saudara itu bicara tentang manusia. Karena disebutkan alamatnya. Bukan Yesus yang dari sorga. Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah. Ya kan? Orang yang telah teruji. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dinyatakan. Bahwa dia Allah memang menetapkan dia. Melalui apa? Dia menyembuhkan orang buta. Dia membangkitkan orang mati. Dia melakukan ini. Dia bercerita. Petrus sekarang bercerita kepada orang Israel.
Itu ditentuin bahwa dia berasal dari Allah. Makanya Nikodemus berkata, Rabi, engkau berasal dari Allah. Yang lain sulit untuk menerima, walaupun mereka sudah melihat mujizatnya. Mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Mereka sudah tahu tapi mereka tetap tidak berubah. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Katakan maksud dan rencana Allah. Ini penting buat saudara. Allah punya maksud. Kita menyembah Allah yang punya maksud. Allah yang punya rencana. Itu luar biasa. Saya bersyukur sekali. Kita punya Allah yang punya maksud. Apa maksud itu? Intent. Intent itu apa namanya? Niat. Dan Allah yang punya rencana. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Siapa yang membunuh orang Israel? Bukan bangsa Indonesia. Siapa yang membunuh bangsa Yesus? Sorry. Siapa yang membunuh Yesus? Bukan bangsa Indonesia pada waktu itu, tapi bangsa Israel. Makanya Alkitab berkata bangsa yang durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia. Allah membangkitkan dia. Dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tidak mungkin. Allah punya alasan, tidak mungkin. Gak ada alasannya. Dia gak punya dosa. Dia hidup taat. Bagaimana dia terus hidup dalam maut? Tidak bisa. Kenapa? Allah pernah lakukan. Henokh saja tidak layak untuk mengalami kematian. Ini lebih dari Henokh. Ini bahkan yang ditunggu oleh Henokh. Dia mengalami kematian, dia nggak boleh lama. Ayat 25, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan cara kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, karena ini semua kutipan dari Daud, Bapa bangsa kita. Nah, kalau dibilang tentang Daud, orang Israel itu nggak pernah berbantah. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya, sehingga tahta Daud itu kekal untuk selama-lamanya. Saya sudah sampaikan kepada saudara, dinasti Daud satu-satunya adalah dinasti yang kekal. Semua dinasti di dunia ini, dari keluarga mana saja, dari famili mana saja, semua berakhir. Tapi hanya dinasti Daud saja. Dikatakan itu. Karena itu ia telah melihat ke depan. Ini telah dijelaskan di Ibrani 11. Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Luar biasa. Daud fokusnya kepada janji. Karena dia tahu yang membangkitkan Mesias, dia lihat dari tempatnya, dari masanya dia, dari waktunya dia. Dia lihat jauh ke depan. Mesias itu mati, dia nggak fokus. Tapi ketika di Mesias itu bangkit, dia lihat siapa yang membangkitkan Mesias. Saudara tahu siapa yang membangkitkan Mesias? Roh Kudus. Ini penting. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak akan ditinggalkan di dalam dunia orang mati untuk selama-lamanya. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan ataupun corruption, rusak. Luar biasa ini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Kami udah lihat buktinya. Kami lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang sangat berkuasa membangkitkan dia.
Kami 3 hari sebelumnya kami makan bersama dengan dia. Tapi kami lihat dan kami menjadi saksinya. Bagaimana Roh Kudus itu tidak mengubah sedikit pun juga dagingnya dia. Tidak mengubah sedikit pun juga. Hanya apa yang sudah terpaku itu bolong. Tidak ada yang lain. Dia tetap makan. Dia tetap minum. Dia tetap duduk bersama dengan kami. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus. Siapa yang meninggikan dia? Roh Kudus. Lalu kemudian sampai di tata Allah dia menerima Roh Kudus. Yang dijanjikan itu, wah, ini yang dinantikan Habel. Ini yang dinantikan Henokh. Ini yang dinantikan Nuh, Abraham, Daud, Daniel, Barak, Rahab, semuanya menantikan kuasa Allah. Ini yang dinantikan itu. Siapa yang menerimanya? Anak manusia yang ditinggikan oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus meninggikan dia, ketika Roh Kudus membangkitkan dia, berarti Yesus sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Pertanyaannya, kapan dia mengalami baptisan Roh Kudus? Sebagian hamba Tuhan mengatakan dia mengalami baptisan Roh Kudus di Sungai Yordan. Saya katakan tidak. Saya lebih akurat dari hamba Tuhan tersebut. Yesus telah mengalami baptisan Roh Kudus pada saat dia ada dalam rahim Maria. Kalau begitu di Sungai Yordan, kau baca dengan hati-hati. Saya katakan kau harus membacanya dengan teliti. Mari kita lihat, kita biarkan dulu ayat ini, kita kasih pembatas supaya kita mudah nanti. Matius pasal yang ketiga, mari kita lihat sama-sama. Saya akan jelaskan pada saudara. Matius pasal yang ketiga, oke. Ayat 13-nya, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan kau yang datang kepadamu. Lalu Yesus menjawab, katanya, kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, mari lihat sama-sama. Sesudah dibaptis apa? Bukan baptisan Roh Kudus. Baptisan air untuk menggenapkan, untuk menunjukkan ketaatan, untuk menunjukkan maksud dan rencana tujuan dia datang adalah selalu untuk mentaati Bapa. Untuk itu, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka, sorga dan ia melihat Roh Allah. Dia bilang apa? Seperti burung merpati turun ke atasnya. Turun ke atasnya. Baptisan Roh Kudus itu seperti lidah api, bukan burung merpati. Burung merpati hanya menunjukkan tanda bahwa dia sudah dibaptis Roh Kudus. Siapa yang mengatakan itu? Yohanes pasal yang pertama. Mari kita lihat sama-sama supaya saudara tahu. Supaya saudara tahu, kita harus hubungkan dengan cepat dan cepat, ayat demi ayat, supaya saudara jangan tersesat kemana-mana. Dikatakan demikian, ayat 24 pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Padahal waktu itu dia belum melakukan. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kepada, daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Lebih dulu, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan, dikatakan apa? Dinyatakan kepada Israel. Dinyatakan. Allah ingin menunjukkan kepada Israel apa yang sebenarnya sudah terjadi pada diri Yesus.
Sebelum dia ke sungai Yordan. Ini. Dan Yohanes memberikan kesaksian katanya, aku telah melihat roh Tuhan turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Betul? Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepada, jikalau engkau melihat, nah, roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atas, dialah itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Tidak mungkin kalau engkau melihat burung merpati itu turun, Yohanes melihat burung merpati turun, orang itu nanti akan membaptis dengan Roh Kudus. Membaptis umat manusia dengan kata lain, tidak mungkin Yesus belum dibaptis Roh Kudus. Jadi burung merpati itu hanya untuk ditunjukkan, oh orang ini sudah dibaptis Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Mari kita lihat sama-sama sekarang Lukas pasal, ya ayo cepat. Kalau saya sedang bergairah, saudara, kalau papa sedang bergairah, saudara harus bisa mengikutinya. Bahasa Inggrisnya dengan menjambanginya. Harus bisa menjambanginya. Mengerti saudara? Oh sorry, di Markus mungkin. Markus ya? Markus 1. Mari kita lihat Markus 1. Sorry, Matius, betul Matius. Mari kita lihat Matius. Ya, Matius pasal yang ketiga. Oke, ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku, ini yang sedang dibicarakan tadi Yohanes, betul? Ini datang lebih berkuasa daripada aku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya, dan ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalau engkau kembali lagi pada Kisah Rasul 2, ketika pencurahan Roh Kudus, dan tampaklah ayat 3, dikatakan seperti bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ayat 2, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka. Maka dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Beda di sungai Yordan burung merpati, beda di sini. Burung merpati untuk menunjukkan bahwa dia sudah dibaptis. Makanya perkataan Yohanes Pembaptis jelas. Dia akan membaptis engkau. Aku gak layak. Dia tuh lebih tinggi. Dia tuh lebih hebat. Dia lebih berkuasa. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Tidak mungkin engkau bisa membaptis orang dengan Roh Kudus sementara engkau belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus. Bagaimana engkau akan membuat kuasa Allah engkau impartasikan kepada seseorang, tapi engkau tidak memiliki kuasa itu. Yesus telah dibaptis oleh Roh Kudus. Saya ingin tunjukkan pada saudara bahwa Allah ingin menunjukkan kepada orang Israel melalui burung merpati, dia sudah dibaptis. Amin. Makanya dengan segera Yesus berjalan ke padang gurun dari sungai Yordan, dipimpin oleh Roh. Kenapa? Dia tenggelam oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Yohanes mengatakan bahwa dia akan membaptis engkau dengan api. Betul tidak? Dan ketika Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api, bukan api, lidah. Seperti lidah api, tampak seperti lidah, tetapi bukan apinya itu. Itu sebabnya sangat penting buat saudara dan saya. Yesus. Saya ulangi, mari kita baca sekarang di Kisah Rasul 2 ayat ini. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ayat 33, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Amin. Yesus harus naik.
Yesus harus mati. Itu satu paket untuk menyelamatkan manusia, untuk mengembalikan tahap kedua daripada penciptaan Allah atas diri manusia. Supaya manusia sekarang memiliki akses kepada Allah melalui rohnya, melalui lahir baru. Lalu kemudian apa? Dia naik ditinggikan. Lalu Allah menantikan sudah lama. Janji ini sudah lama. Tapi belum ada satupun manusia yang layak untuk menerima aku. Jadi sertijabnya, serah terima kuasa kekuasaan itu, kuasa daripada Allah itu tidak di bumi, tapi di sorga. Harus ada manusia yang naik ke sorga, menerima janji Allah itu. Sebab kalau serah terimanya di bumi, itu hanya kepada pribadi demi pribadi. Daud diurapi, Samuel diurapi, tapi untuk kepentingan Allah saya. Tetapi sekarang aku akan mencurahkan, karena ada satu manusia yang berhasil jebol, naik ke surga, dan dia adalah manusia, dan dia bukan Allah. Dia naik ke surga, dan dia layak menerima janji Allah itu. Allah, dia mengatakan kepada Allah, dia mengetok pintu Allah, dia mengatakan pada Allah, Allah, sekarang anak manusia sudah naik ke sorga, aku harus menerima apa yang kau janjikan itu, penciptaan itu. Sekarang Allah, engkau telah melihat bahwa manusia telah layak di hadapan Allah, duduk di tahta Allah. Dialah yang layak untuk menerima kuasa itu. Kalau begitu, sekarang aku akan curahkan ke umat manusia. Janji itu digenapi. Menurut kalender manusia, hanya butuh 10 hari. Sejak Yesus naik, 10 hari. Amin. Apa gunanya 10 hari? Untuk melihat kesiapan gerejanya. Siapa? Mereka 120 orang di atas loteng itu. Dan sejarah mencatat, saudaraku, dengan kuasa Allah ini, berkat Abraham telah sampai kepada bangsa-bangsa dalam kurun waktu 200 tahun sejak Yesus naik. Hanya dalam jangka waktu 200 tahun tanpa Alkitab. Tanpa gadget seperti saya ini. Tanpa ada tulisan buku-buku. Tanpa itu, gereja Tuhan, gereja mula-mula membawa pesan Injil Tuhan. Tetapi di dalamnya hidup kuasa Allah itu. Dan mereka telah menggenapinya. Semua bangsa yang tercatat sebagai bangsa pada masa tahun ke-200 dan tahun ke-300 pada masa sesudah Masehi itu sudah mendengar Injil Tuhan tanpa teknologi transportasi yang memadai. Bayangkan saudara, kuasa itu dinantikan oleh banyak orang. Jadi prosesnya anak manusia harus ditinggikan. Saudara harus bisa paham itu. Dia yang berjalan di muka bumi ini, yang selalu menggunakan imannya Allah. Dia harus mati dibunuh. Allah membangkitkan dia. Karena Allah tidak punya alasan untuk membiarkan dia terus di dalam kematiannya. Jadi salah satu syarat adalah apakah Allah membangkitkan dia. Makanya Daud melihat kebangkitannya dia. Itu saat yang menegangkan. Amin. Paham saudara? Yesus berjalan ke Hades bersama dengan Roh Kudus. Bagi Daud, okelah, aku gak konsentrasi di sana. Tapi apakah Roh Kudus yang sama yang dibutuhkan oleh manusia untuk merampungkan ciptaan Allah, yaitu manusia berkuasa, itu juga Roh Kudus yang akan membangkitkan Yesus anak manusia. Itu adalah detik yang menegangkan.
Tapi Daud melihat, dikatakan ini, karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Oh haleluya. Dia melihat kebangkitan Mesias. Siapa yang membangkitkan dia? Kisah para Rasul 10 mengatakan Allah membangkitkan Yesus. Amin. Dari kematiannya. Kemudian di Alkitab Perjanjian Baru ditegaskan adalah Roh Kudus membangkitkan dia. Kuasa itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, yang ku kendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa itu aku perlukan. Kuasa itu bukan hanya aku perlukan. Gereja perlukan. Kuasa itu diperlukan oleh seluruh umat manusia. Itu sebabnya antara iman dan janji Allah itu satu paket. Dua sisi daripada mata uang logam yang tidak pernah bisa engkau pisah-pisahkan. Jadi Allah dinanti-nantikan membangkitkan Yesus. Sesudah itu, apakah Allah meninggikan Yesus? Sebab apa? Allah telah menetapkan menerima baptisan Roh Kudus bukan di bumi. Kalau di bumi menerima baptisan Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Kalau di bumi itu adalah untuk person demi person. Tapi kalau engkau menerimanya di sorga, itu untuk semua apa yang kujanjikan pada manusia, seluruh umat manusia. Kenapa Allah peruntukkan? Nabi Yoel mengatakan untuk seluruh umat manusia, karena dia ingin menyelesaikan Kejadian 1 ayat 26. Saudara mengerti? Allah tidak pernah bisa dihentikan. Allah tidak pernah bisa mengubah rencananya dari rencana A menjadi rencana B. Allah tidak pernah berubah. Ia tetap sama. Jadi saat yang menegangkan adalah menantikan kebangkitannya Yesus. Hari pertama, beberapa jam kemudian setelah dia mati, bangkit nggak dia? Bangkit nggak dia? Nggak bangkit. Hari kedua, bangkit nggak dia? Bangkit. Tidak bangkit. Hari yang ketiga, pagi-pagi subuh, terdengar gempa bumi. Terjadi kemudian pintu kuburan itu bergerak begitu saja. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus membangkitkan Yesus. Yang jadi pertanyaannya seorang hamba Tuhan kepada saya, bukankah Yesus dikasih kain kafan? Bagaimana caranya dia bisa membukanya ya? Saya hanya berkata pada hamba Tuhan itu nggak terlalu penting buat saudara. Tapi yang penting kau percaya nggak bahwa dia telah bangkit? Iya saya percaya, udah itu yang penting. Karena apa? Karena Lazarus dibilang bukalah kainnya. Lazarus berjalan seperti pocong, lalu kemudian bukalah. Beri dia makan. Yesus lain. Saudara nggak perlu tahu, itu bukan sesuatu yang penting. Membuka kain kafan nggak terlalu penting. Tetapi bangkit itu penting. Karena apa? Semua hamba-hamba Tuhan itu ada detik-detik yang menegangkan. Dan bukan hanya itu saja. Daud tidak berhenti sampai situ. Naiklah dia ke surga. Kenapa? Karena Daud telah mengalami pengurapan ketika di bumi ini. Aku juga diurapi. Aku juga dengar cerita. Ada anak yang mati dibangkitkan. Aku juga masakan Yesus sama seperti itu. Tetapi janji itu tetap dia lihat oleh Daud. Siapa yang layak untuk janji itu? Karena Daud telah melihat bahwa janji itu, koordinatnya, tempat diserahkannya oleh Allah kepada seluruh umat manusia adalah di sorga. Itu sebabnya tengah menengah. Naiklah dia ke sorga. Woi, cukup lama saudara. Daud menantikan, orang-orang menantikan. Hari pertama tidak, hari kedua tidak, hari ketiga tidak, hari keempat tidak, hari kelima tidak, hari ke-17 tidak, hari ke-29 tidak, hari ke-34 juga tidak, hari ke-35 tidak, hari ke-36 tidak, hari ke-37 juga. Orang udah makin lemas, hari ke-38 tidak, hari ke-39 juga tidak. Hari ke-40 dia naik ke surga. Harapan sudah dekat menjadi kenyataan.
Apa yang dinantikan oleh hamba-hamba Tuhan akan menjadi kenyataan. Hari ke-40, Yesus naik. Tidak berapa lama lagi. Yesus menekankan kepada murid, tidak berapa lama lagi Roh Kudus akan dicurahkan. Tidak berapa lama lagi. Diam di Yerusalem. Bungkus hidupmu, lengkapi hidupmu dengan ketaatan yang sempurna. Nantikan saatnya, hanya 10 hari. Daud menanti ribuan tahun. Abraham menanti ribuan tahun. Musa menanti ribuan tahun. Habel menanti 4.000 tahun. Henokh menanti hampir 4.000 tahun. Semua menanti dengan lama. Kalian hanya 10 hari. Roh Kudus dicurahkan. Betapa dahsyatnya. Mengapa, saudaraku? Apa yang telah terjadi pada Yesus, Dia ingin umat manusia juga mengalaminya juga. Menerimanya yang sama. Mengapa? Kejadian 3 ayat 23 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, sekarang manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Sudah sama seperti ini. Apa yang kualami, itu maksudnya Yesus. Mereka juga harus mengalaminya. Karena aku turun ke dunia sebagai manusia dan naik juga sebagai manusia. Jadi mereka harus mengalami hal yang sama. Selamat datang di posisi itu, saudaraku. Apa yang terjadi pada dirinya Yesus? Roh Kudus yang sama, kuasa yang sama, iman yang sama yang berasal dari Allah, adalah yang dimiliki oleh Allah Bapa. Iman yang sama, Dia mau anugerahkan yang sama itu juga kepada gerejanya. Karena apa? Karena Allah meninggikan Dia, lalu Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Amin. Saudara percaya itu? Saudara percaya bahwa itu bisa terjadi pada hidup saudara? Betapa dahsyatnya. Kita kembali lagi pada kesimpulannya. Ibrani pasal 11 sudah clear buat saudara sekarang. Saudara bisa melihat pada perjanjian lama mereka hanya bisa melihat. Dan mereka memberikan kuota supaya mereka ada dalam rencananya Allah. Rencana Allah pada masa ini. Lalu kemudian apa yang terjadi pada diri mereka di dalam perjanjian baru. Dalam diri perjanjian baru, mereka menerima iman yang sama, menerima kuasa yang sama, mereka menerima pengurapan yang sama, dan mereka menerima Roh Kudus yang sama. Sampai akhirnya apa yang terjadi pada diri mereka? Mereka bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki iman yang akhirnya menguatkan kaki orang yang lumpuh tersebut. Mereka bisa menunjukkan ketika mereka sampai di rumah Cornelius, ketika mereka baru saja mau dibaptis, tiba-tiba mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Kaisarea itu juga menjadi base camp atau dia pusat kegerakan daripada para rasul. Saudara bisa lihat seperti itu. Seluruh dunia, bukan hanya Yerusalem saja, Kaisarea, Antioquia, Efesus, itu menjadi titik-titik untuk mencapai seluruh dunia. Karena apa? Karena kuasa itu ada. Maka kembali lagi, terdengarlah suara Allah berfirman ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus dalam hidupmu. Suara Allah berfirman berkata demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar yang sesuai dengan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Dan hari ini mereka telah berkuasa oleh karena mereka menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Sekarang kami memahami Tuhan, iman dan janji itu tidak pernah bisa terpisahkan. Dan kami hidup di masa waktu realita iman dan penggenapan janji itu dinyatakan. Kami bersyukur kepadamu. Mereka semua hamba-hamba Tuhan yang kami kagumi, para saksi iman di dalam perjanjian lama yang kami kagumi, melihat hidup kami yang tidak pernah
menyia-nyiakan apa yang telah mereka berikan, apa yang telah mereka kontribusikan untuk supaya realita daripada iman dan janji itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kami hidup di dalamnya. Terima kasih, kami bersyukur padamu, terpujilah namamu.